Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di masakan Ayang. Kali ini aku mau bikin sosis bakar yang mekar-mekar gitu plus bakso bakar. Nah, di sini aku juga mau ngasih tips dan bumbu rahasia gimana sih bakso dan sosis bakarnya biar harum dan legit gitu. Untuk kali ini aku bikin bakarannya nggak pakai alat membakar dan nggak pakai teflon sama sekali. Nah, cukup pakai seng bekas kayak gini. Gimana cara proses dan resepnya? Boleh ikutin video ini sampai selesai. Dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, terima kasih udah klik. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Langkah pertama, aku mau panasin air secukupnya aja. Nah, selagi manasin air, aku mau nyiapin sosis dan bakso yang bakal kita gunakan. Di sini aku menggunakan 5 sosis ukuran jumbo seperti ini dan 9 buah bakso sapi. Nah, selanjutnya sosis ini akan aku kerat-kerat seperti ini, nggak sampai putus. Untuk style pemotongannya itu terserah dengan selera masing-masing, mau zigzag atau lurus-lurus itu terserah kalian aja ya. Yang pastinya jangan sampai terlalu ke dalam, karena nanti pas direbus atau nanti dipanggang lagi dia bakalan rawan buat putus. Nah, ini gaya yang pertama, itu kayak zigzag gitu, nanti hasilnya jadi malah miring-miring. Nah, bisa dilihat kan seperti ini. Oke, lanjut. Ini sosis yang kedua, aku kerat sejajar aja seperti ini. Oke, lakukan sampai semua sosisnya habis. Oke, lanjut. Ini juga aku mau kerat baksonya. Jadi ini bakso kecil tapi di adonannya itu juga ada uratnya gitu. Jadi ini lumayan agak keras. Nah, ini aku kerat-kerat melingkar kayak gitu, tapi nggak sampai putus ya. Biar bumbunya itu jadi meresap ke dalam bakso. Alhamdulillah ini udah siap semua. Nah, ini akan kita rebus ke dalam air yang udah kita didihin tadi. Rebusnya cukup sebentar aja. Terlihat kalau udah sosis dan baksonya lebih mengembang dan terbentuk bunga-bunga kayak gitu. Nah, ini waktu perebusannya jangan terlalu lama ya. Nanti bakso atau sosisnya jadi malah bakalan terlalu lembek. Ini direbus cukup sekitar 3-5 menit aja. Oke, kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat. Masya Allah, tabarakallah, ini hasilnya cakep banget, jadi ngembang-ngembang gitu. Dan seperti batang apa ya, ya pokoknya lain style, lain lagi bentuknya. Oke, ini baksonya juga udah ngembang, langsung aja kita angkat. Nah, ini alhamdulillah udah selesai kita rebus, kemudian kita angin-anginkan sebentar. Sembari itu aku mau langsung bikin saus bakarannya. Bahan yang pertama yaitu saus sambal. Ini aku masukin 3 sendok makan dulu. Ini nanti sebenarnya 5 sendok makan, tapi nanti bakal aku cicipin lagi pedesnya pas atau belum. Nah, kemudian tambahkan saus tomat ini sebanyak 3 sendok makan. Untuk saus tomat dan saus sambalnya boleh ya, terserah merek apa aja. Nah, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan saus tiram. Nah, biar agak lebih greget gitu, aku tambahin sekitar 1/4 sendok teh lada bubuk. Lanjut, kemudian aku tambahkan dengan 3 sendok makan kecap manis. Teman-teman yang suka tipe bakaran yang pedas, bakso atau sosis bakar yang pedas banget gitu, bisa tambahin dengan cabai rawit yang udah dihalusin dan direbus sedikit. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Nah, ini akan aku aduk terlebih dahulu sampai si margarinnya sedikit lebih tercampur rata.
Nah, untuk tingkat kepedesannya teman-teman bisa sesuaiin dengan selera masing-masing. Nah, ini tadi udah aku cipin, ternyata masih kurang pedas. Aku tambahin lagi 2 sendok makan saus sambal. Jadi total saus sambal yang aku gunain itu 5 sendok makan. Kalau teman-teman bikin buat anak-anak yang gak suka pedas, boleh saus sambalnya dikurangin. Nah, ini dia bumbu yang aku bilang tadi yang bikin harum dari bakaran kita, yaitu minyak dari baceman, bawang merah dan bawang putih serta udang rebon. Ini aku masukin 1 sendok makan aja, tapi minyaknya aja ya. Untuk cara pembuatan minyaknya itu udah pernah aku share di video sebelumnya, nanti aku bakal salin lagi linknya di description box. Oke, lanjut. Di sini aku menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, biar tusuk satenya itu nggak gampang patah, di sini aku rendam aja sekitar 5 menit dengan air biasa. Kemudian aku keringkan atau aku lap-lap sebentar. Nah, ini dia tusuk satenya siap untuk digunakan. Oke, lanjut. Ini langsung aja kita masukin tusuk sate ke dalam sosisnya seperti ini. Usahakan tusuk satenya berada di jalan yang benar ya. Nah, jangan miring-miring gitu. Sambil ditusukin kita bolak-balik lagi sosisnya biar si tusuk satenya itu benar-benar berada di tengah nantinya. Oke, lakukan semua sampai habis. Oke, lanjut. Perlakuan yang sama juga buat bakso. Nah, ini 1 tusuknya aku isi 3 ya. Alhamdulillah, tabarakallah, sosis dan baksonya udah selesai kita tusuk-tusuk semua dan ini siap kita bakar. Nah, untuk bakaran kali ini aku menggunakan seng bekas atau loyang bekas bagian bawahnya, dan di atasnya aku kasih rangsangan buat kukusan gitu tapi yang ukuran kecil. Nah, jadi otomatis tetesan-tetesan bumbu dari atasnya nggak langsung jatuh ke kompor. Ini juga sebagai alternatif teman-teman kalau nggak punya teflon atau bakaran. Ini bagian atasnya aku oles-oles dengan sedikit margarin biar nggak terlalu lengket. Nah, langsung aja di sini aku susun sosisnya. Bakar aja di api sedang, jangan terlalu besar. Nah, ini langsung aku oles-oles dengan bumbu yang udah kita bikin tadi. Oles secara merata sampai di bagian-bagian dalam irisannya ya. Masya Allah, tabarakallah, harumnya ini udah mulai keluar asap-asap gitu. Bener-bener banget ya, ini aromanya bikin lapar. Selain aroma kecap juga ada aroma dari ebi, dari minyak baceman yang kita kasih 1 sendok makan tadi. Nah, bisa dilihat kan, ini simple banget. Meskipun kita nggak punya teflon, meskipun kita nggak punya alat bakaran, ternyata kita masih bisa bikin sosis atau bakso bakar dari seng bekas. Nah, selagi dibakar, dibolak-balik, kita jangan lupa tetap olesin sama bumbu yang udah kita bikin tadi. Alhamdulillah, ini udah cukup ya kalau menurut aku. Ini langsung aja aku angkat. Oke, lanjut. Sekarang aku mau bakar baksonya. Nah, yang hitam-hitam di alas bagian atas ini bukan arang ya, tapi itu bumbu yang udah kebakar jadi hitam gitu. Jadi di sini kita nggak menggunakan arang sama sekali. Alhamdulillah, ini praktis banget buat dicobain di rumah. Nah, ini udah jadi. Teman-teman yang mau tambahin dengan mayones atau saus sambal boleh. Allah, tabarakallah, alhamdulillah, menu kali ini udah selesai. Sosis dan bakso bakar yang bener-bener mantul dan terenak sedunia. Nah, selain buat acara tahun baruan nanti, teman-teman ini bisa cobain jualan di depan rumah atau jadi ide jualan offline maupun online. Insya Allah ini rame banget karena rasanya yang beda dari bakaran-bakaran lainnya. Kita pakai bumbu yang mantul yang udah aku bilang tadi. Oke, terima kasih udah nonton, selamat mencoba, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum.